Hai, halo, apa kabar? Kembali program Uang, All About Money, menyapa Anda. Kita akan terus menggali Batam di kancah internasional. Batam terus tumbuh dan berkembang, bahkan properti digadang-gadangkan mampu membuat dinamis ruang lingkup kehidupan di Batam. Tapi apa yang terjadi sepanjang rentang pandemi? Apa yang diharapkan oleh masyarakat? Properti sudahkah dimiliki sepenuh hati oleh masyarakat? Atau masih ada intervensi daripada pihak pusat? Bagaimana cara memiliki properti yang nyaman di tengah kenyamanan Anda? Terganggukah Anda memiliki properti? Dan selengkapnya kami akan berdialog dengan Ketua DPD Ray Kota Batam. Siapa dia? Dan yang pasti kita kemas apa yang terjadi saat ini di properti Batam. Masih tinggikah daya beli masyarakat? Simak selengkapnya di program Uang. Kita ke sana, ada tempat yang cukup cozy di tengah-tengah kota. Kita ke sana, ayo. Setia TV, kembali kita berjumpa dalam program Uang, All About Money. Dan kita refleks tahun 2022 sudah kita tapaki. Dan di minggu ini apa Anda rasa? Saya yakin dan percaya kali ini yang udah mau married also want to get married. Tapi kita cari tempat-tempat properti yang unik. Batam masih dalam garda terdepan untuk segmen properti. Benar atau seperti apa yang Anda rasa? Tanpa panjang lebar, kita berdialog langsung dengan suhunya ya. Kalau kita mungkin Anda kenal dengan beliau. Dan yang pasti ini kita berdialog langsung dengan Ketua DPD Real Estate Indonesia, Bapak Akhyar Afan. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Bapak? Kabar baik, Pak Swim. Masya Allah. Sehat. Luar biasa Sehat, ya Pak sehat. ya. Oke, kita udah jarak nih Pak, kan ada circle-circle juga. Ya. Dan kali ini kita ada di kantor coffee. Ya, istilahnya mungkin don't forget to love yourself kantor. Oke, ini luar biasa sekali, sangat cozy banget. Tapi kita outlook properti 2022. Kalau kita lihat juga di 2021 ada orang yang menggadang-gadangkan Batam begitu cepat dahsyatnya. Nah, kita ke Pak Akhyar. Pak Akhyar, kalau kita lihat, saya panggil Pak Arfan atau Pak Akhyar ya? Dua-duanya benar ya? Ya, dua-dua benar. Tapi lebih banyak orang panggil Akhyar. Pak Akhyar ya? Ya. Pak Akhyar, kalau kita lihat ini benar nggak ya? Batam itu berbeda dengan daerah lain di Nusantara? Pasti beda. Jadi dari segi letak kita sangat strategis. Oke. Dari segi legalitas kita yang paling terang benderang. Ya. Karena namanya properti itu kunci pertama adalah legalitas lahan. Nah, saya selalu bilang Batam ini yang paling jelas legalitas lahannya karena semua lahan ini dimiliki sebenarnya oleh BP Batam, Oke. yaitu pemerintah. Kemudian kita menjadi titik hub penerbangan terbesar di Indonesia. Ya. Ya, dia menerbangi Sumatera, Jawa, beberapa Kalimantan. Kemudian juga karena posisinya juga BP Batam sudah taken kontrak untuk menjadikan airport kita juga menjadi hub untuk logistik. Nah, jadi dari segi letak, dari segi keabsahan gitu ya, dekat dengan perairan internasional, ya kita juara deh. Benar. Oke, dan intinya masih jadi bergaining position ya ketimbang daerah lain di Nusantara. Yes. Batam masih jadi daya tarik dan daya unggul di daerah lain kalau kita coba. Nah, sepanjang tahun 2021 ini kita sebenarnya nggak menyangka ya, kita dihantam oleh badai COVID yang memang gila-gilaan ya Pak ya. Kadang kita ingin showing on location gitu, istilahnya mungkin just looking around di segmen properti, tapi kita terhadang sama pandemi gitu. Nah, kalau kita lihat juga, mungkin Bapak bisa menggambarkan ke pemirsa Uang, All About Money, bagaimana sih realnya tahun 2021 untuk segmen properti? Yang pasti 2021 lebih baik daripada 2020. Karena 2020 di samping kita menghadapi ketakutan akan dahsyatnya virus
COVID-19, baik penyebaran maupun efeknya. Walaupun puncaknya itu ada di Juni-Juli 2021 ya. Iya, benar. Tapi ketakutan kita itu lebih dahsyat di 2020. Nah, 2020 itu banyak PHK, kemudian banyak orang tidak berani untuk spending apa-apa. Semua sibuk untuk beli kebutuhan pokok ya. Takut semua kelaparan. Padahal ya alhamdulillah 2020 biasa-biasa aja. Karena kita dulu memang mesti belanja ke supermarket. Bisa digantikan dengan belanja online. Jadi manusia itu memang makhluk yang adaptif. Makanya sejak bumi diciptakan itu manusia ada. Benar. Banyak inovasi. Banyak inovasi. Baik. Ya kan? Jadi, nah itu membuktikan dan memberikan rasa percaya diri di 2021. Orang sudah mulai bisa bergerak, walaupun secara fisik mungkin 50% masih ada di rumah, orang kantor masih di work from home gitu ya. Itu masih bagi-bagi, di jalan juga orang ditahan, kalau kota besar seperti itu ya, bahwa ada ganjil genap segala macam. Benar, gitu. PPKM dulu istilahnya. PPKM, jadi orang semua, tapi 2021 itu membaik, walaupun di Juni-Juli itu paling dahsyat itu, tapi ya kita semua lewatin. Jadi sama dengan orang kalau sudah melewati badai gitu, PD-nya makin tinggi. Sehingga orang-orang yang dulu masih takut untuk investasi apapun, termasuk properti di 2021, mereka sudah mulai untuk masuk, membeli, dan memang developer juga sudah banyak yang memberi kreativitas, cara bayar orang dipermudah. Bermudah. Karena mungkin lebih sulit berhubungan dengan bank, karena bank terikat dengan aturan-aturan. Mereka juga mesti prudent dan segala macam ya. Tapi kalau dengan langsung dengan developer, kita lihat tuh ada inovasi cash bertahap. Gitu ya. Itu salah satu solusi untuk menghadapi keadaan itu. Ya, kalau kita lihat ini Pak Ahyar, benarkah banyak ada progres pembangunan sepanjang 2020 ya, dan badai COVID pun mereka tetap aja sih membangun lah, katakanlah seperti itu. Ada pantauan nggak dari Ray di Batam ini kayaknya terus tumbuh deh, walaupun ini mau COVID mau apa gitu, pembangunan masih ada begitu. Analisanya seperti apa? Masih benarkah itu? Masih. Dan alhamdulillah sebetulnya yang sempat mengkhawatirkan adalah waktu 2019 itu, di samping kita lagi bangun rumah-rumah landed, tapi di situ sudah lagi gencar untuk membangun yang high rise, tower-tower apartemen. Benar. Nah, apartemen ini biasanya di lingkungan strategik, lingkungan prime. Ya, jadi kalau sampai dia ada gangguan, misalnya dia slow down atau bahkan berhenti, itu ngefek tidak hanya kepada si proyek itu sendiri, tapi juga kepada proyek-proyek lain. Karena orang yang invest di satu apartemen, mungkin dia juga invest di apartemen lain. Nah, alhamdulillah teman-teman developer ini kuat napas. Kita lihat mana ada yang high rise yang berhenti. Semua jalan kok. Yang landed memang bisa dibangun sesuai kebutuhan. Jadi kita mensiasatinya dengan ya beli hari ini mungkin serah terimanya 2 tahun, 3 tahun lagi gitu. Nah, yang dibangun hari ini mungkin orang sudah pesan di sebelumnya. Jadi tapi di lapangan itu kelihatannya tetap ada konstruksi, iklan tetap ada, baik yang medsos maupun di printed gitu ya, atau di billboard gitu. Jadi orang tetap ada suasana pembangunan properti. 2021 pameran rumah walaupun berkurang, tapi tetap jalan kok. Ada pengembang besar dia 2021 kayaknya dia 3 kali pameran. Jadi berarti 4 bulan sekali kan? Ada pengembang satu lagi dia 2 kali pameran. Tapi setiap kali pameran pengembang ini dia launching proyek baru. Gitu. Jadi ini merupakan sinyal positif. Launching produk baru dan it's a fantastic ya, kalau kita lihat ini langsung berapa unit terjual gitu. Ada yang aneh nggak Batam? Ini kemana ya orang-orang dulu? Ternyata pas ada launching baru,
sold out gitu. Ini yang beli bener real atau ini? Bener real, bener real. Oke. Jadi sebetulnya kalau sebaliknya bahwa dia itu cuma apa tuh bubble gitu ya, yang beli itu bukan orang sesungguhnya. Itu paling bertahan untuk sekali rotasi. Setelah itu orang jadi nggak percaya, ternyata dia proyeknya nggak laku kok gitu. Dan jadi, ini real ya? Ya real. Jadi kalau dengan real itu justru mendorong kepada pembeli-pembeli lain. Nah, bagaimana mensiasatinya supaya itu bisa real? Ya, kita punya lahan katakanlah 10 hektar, ya jangan dijual semua dong. Kita bagi-bagi beberapa klaster. Karena sekarang kan juga orang senangnya klaster, lebih private, lebih secure ya. Safe lah. Jadi orang bangun, ya dia cuma launching katakanlah 200 rumah. Kalau produknya bagus tuh nggak susah jual 200 rumah. Gitu. Apalagi dengan pengembang ternama begitu ya. Semua mesti ada strategi dan taktik. Nah, kalau kita berbicara soal policy, Pak Ahyar, kita kan biasanya kalau Batam itu masih undernya pusat ya, begitu ya. Kalau kita lihat juga, ada nggak ya pola-pola yang mungkin menguntungkan para pengembang dan juga konsumen ya? Ada pola-pola mungkin insentif pemerintah yang diberikan kepada dunia properti agar tidak terus terpuruk. Katakanlah kita selama pandemi masih tetap progres. Keunggulan-keunggulan apa saja yang mungkin ya, kita ngadu deh kere gitu. Pak Ahyar lagi-lagi ini bagaimana mewomingkan mereka supaya mereka safe deh. Dan itu tidak berdasarkan di atas kertas, di lapangannya mereka rasakan. Ada nggak dari pemerintah? Secara insentif, dari awal pemerintah tuh sudah 2020 ya, sudah memberikan kesempatan orang untuk memperpanjang tenor cicilan. Jadi pemerintah lihat ini kredit nggak boleh berhenti. Kalau sampai gagal gitu ya, itu efeknya banyak gitu. Walaupun seperti orang yang di PHK tentu susah, kita mau diapain, mereka pendapatannya udah nggak ada. Tapi mereka yang pendapatannya jadi terbatas, kan ada orang yang gajinya dipotong separuh. Sorry. Nah itu pemerintah kasih kesempatan bank untuk ini kreditnya boleh perpanjang, dan banyak yang menikmati itu. Saya lupa ya angka pastinya di 2020, tapi nilai kredit yang diperpanjang itu direlaksasi, sehingga orang bisa cuma bayar bunga aja. Jadi dulu kan pokok sama bunga, sekarang udah selama 2 tahun ini kita bayarnya bunga aja. Bunga saja. Jadi dari segi pembukuan di Bank Indonesia, di OJK, kredit ini masih on. Nah, cuma dia jadi lebih panjang. Dan di 2021 lebih dahsyat lagi. Pemerintah itu kasih pembebasan PPN untuk rumah ready stock sampai 2 miliar. Kemudian 2 sampai 5 miliar tuh diskon PPN-nya 5% aja. Batam dari dulu sudah bebas PPN dan PPNBM. Jadi insentif di tempat lain itu sebetulnya secara tidak langsung membuat gairah kepercayaan orang untuk lagi-lagi invest di properti. Masya Allah. Jadi duit tuh bukan nggak ada gitu. Apalagi sebetulnya kalau saya lihat selama pandemi ini yang rumah subsidi itu sama, tetap kira-kira 1.500 unit per tahun. Jadi nggak ada pengurangan di sini, karena memang ini vital rumah pertama orang. Menengah agak kewalahan, tapi yang atas malah bagus. Jadi kan yang atas ini memang orang yang beli rumah bukan buat dia, mungkin untuk anaknya atau dia invest gitu ya. Sudah terpikirkan bagi mereka, gitu. Karena begitu dan prospeknya kita lihat kan Batam. yang launching rumah-rumah mewah itu di atas 1 M, habis semua kok. Jadi di 2021 itu. Nah kita percaya makin ke sini dengan vaksinasi kita yang tinggi, Batam termasuk tertinggi di Kepri. Kemarin ada angka kita tiba-tiba melonjak, tapi karena sebenarnya itu angka-angka teman-teman pekerja migran, bukan masyarakat kita gitu ya. Dan kita diapresiasi lah dari pihak pusat. Ya, betul. Baik, kita tahan dulu nih Pak Ahyar, ini banyak lagi kita akan ulik, masih di All About Money, uang. Kami kembali usai pariwara.
masih di Uang All About Money, masih dengan seorang Pak Ahyar Arfan. Oke, banyak juga yang menganalisa nih Pak Ahyar. Kita lihat deh, saya mau beli properti untuk investasi katakanlah gitu. Saya maunya di komplek-komplek perumahan, kan di setiap gang-gang sekarang, atau mungkin lewat rumah atau di jalan yang ini, dijual. Terus, saya maunya ke ini deh yang areal baru deh, yang private yang katakanlah tadi. Tapi harganya juga, aduh, berpikir juga. Saya maunya beli deh yang udah jadi tanpa ada renovasi. Tinggal serah terima kunci, langsung masuk, enjoy. Begitu yang kebanyakan dipilih. Mana yang lebih nyaman untuk konsumen uang ya? Istilahnya ini mau beli di perumahan lama, atau yang di lahan baru, atau sama sekali kita udah deh masuk aja. Mana yang lebih nyaman? Semua tergantung selera. Oke, tergantung selera. Masing-masing model itu punya plus dan minus. Ya. Jadi contoh, kalau kita mau lihat di rumah yang sudah lama terbangun, biasanya desainnya udah lama, terus paling simpel lah, rangka atapnya mungkin juga sudah mesti diganti. Ya, karena dulu modelnya kayu, sekarang kan sudah pakai baja ringan gitu ya. Terus lingkungannya, kalau anak muda yang beli, kalau rumah lama, ya banyak orang tua kiri kanannya. Ya, kalau anaknya mau sekolah TK sama SD nggak nyambung ngomong sama tetangga gitu. Ada yang bisa begitu. Benar. Ya. Sampai ke sana ya analisanya. Oh ya. Jadi terus alternatif lain, tadi misalnya mau beli tanah, nggak ada. Tanah itu yang ada yang gede-gede, dan itu pasti rumah kapling-kapling gede. Itu sekarang juga di Batam minimum juga 5 juta 1 meter. Jadi kalau katakanlah anak muda gitu ya, susah lah ya mau beli. Katakanlah dia 300 meter, udah 1,5 M, beli tanahnya doang gitu. Nah, soal desain, sebetulnya sekarang banyak sekali developer-developer Batam ini yang terinspirasi barangkali dengan developer nasional ya. Jadi model, ukuran itu makin keren, makin kekinian lah. Termasuk kelengkapan rumahnya, sehingga mereka itu juga dimungkinkan di ruangan itu untuk work from home, baik teknologinya pun maupun susunan ruangannya. Ya, benar. Jadi itu sudah mulai diakomodir dengan orang-orang. Nah, kalau mau invest, apakah rumah baru atau rumah lama? Biasanya rumah lama itu tidak dipunyai oleh developer, tapi oleh si pemilik rumah. Nah, itu kalau dia BU gitu katakanlah, dia harganya bisa murah. Tapi kan mesti dibayar seketika. Nah, tapi kalau rumah baru, bisa aja serah terimanya 2 tahun, 3 tahun lagi, boleh nyicil. Ya toh? Tentu bisa lebih ringan. Ada plus minus ya? Banyak plus minusnya dan tergantung kebutuhan, kecocokan gitu. Dan pengalaman saya, yang menentukan itu adalah istri. Jadi 80% keputusan bahwa beli atau tidak beli itu istri. Jadi si pengembang, kenapa sekarang salesnya banyak yang cewek? Karena ibu-ibu lebih nyaman bicara dengan cewek dibanding ya. Terus kenapa banyak bikin itu di plaza shopping? Shopping. Benar. Karena ibu-ibu itu kalau dia suruh pergi ke kantor, itu dia merasa ada barrier gitu. Aduh, gue masuk kantor, gue nggak pernah masuk kantor. Tapi kalau biasa ini kan sambil lewat gitu. Padahal she is the decision maker. Jadi para pengembang kalau mau jualannya bagus, carilah cara bagaimana supaya bisa diterima oleh ibu-ibu. Masya Allah. Jadi pemirsa uang, Anda kalau ingin dapatkan properti, jangan merit dulu. Ada kesana ya larinya begitu ya, karena soal merit tadi Pak Swim, sorry saya potong. Kenapa orang udah bangun rumah kok masih bangun rumah lagi gitu? Iya. Ya toh? Ada yang mau merit, ada yang sudah pisah, jadi butuh rumah satu lagi dong. Benar. Kan yang ini mesti dikasih sama istri gitu. Jadi nambah lagi kebutuhannya. Iya. Cara gampang masyarakat Batam untuk mendapatkan rumah untuk tingkat hunian ya, kalau kita bilang seperti itu. Ada solusi nggak dari seorang Pak Ahyar? Maksudnya?
cara gampang mendapatkan rumah idaman. Nah, tanpa nanti kadang kita berpikir 2 kali, rugi nggak? Atau kita di dalam tanda petik ini kayaknya bermasalah nggak? Atau nyamankah kita berinvestasi di properti? Ya. Jadi ya karena kami ini dari Ray, tentu kami selalu anjurkan periksa apakah si pengembang itu tergabung di asosiasi. Namanya realistik. Boleh Ray, boleh yang lain. Tapi kalau kita dari Ray ya ceklah dia anggota Ray apa bukan. Benar. Tujuannya? Tujuannya satu, seandainya ada masalah, ada badan lain atau asosiasi lain yang bisa membantu konsumen untuk menegur, membimbing si pengembang. Karena mereka yang masuk jadi anggota asosiasi biasanya sudah ada seleksi. Sudah seleksi, dia masuk, ada bimbingan lagi, bagaimana membangun, menjual. Kemudian juga kalau ada hambatan atau ada opportunity lain dengan perbankan, dengan pemerintah, itu pasti bareng-bareng. Nah, kalau mereka tidak tergabung, mereka nggak dapat ini fasilitas-fasilitas ini. Nah, soal Batam tadi saya bilang bahwa memang di Batam ini tanah itu yang paling jelas se-Indonesia. Paling jelas Indonesia. Jadi BPN itu sudah punya aplikasi. Kalau di tempat ini gitu, dia bisa klik. Ini sertifikatnya punya siapa? Oh, punya Pak Ospim. Oh, ternyata kongsi sama Pak Hadis. Berdua. Itu bisa kelihatan. Kalau nggak jelas juga, pergi aja ke BPN. Nah, jadi bisa jelas. Tapi ada juga teman-teman dari luar Batam menanyakan, saya mau invest deh di Batam soal properti. Tapi, aduh, kita nggak bisa miliki. Nah, ada satu sedikit mereka agak mundur begitu. Bu, ke Jakarta aja deh, ke Jawa, atau lagi ke Kalimantan, kamu mau ibu kota katanya. Nah, dia kalau beli jadi hak milik gitu loh. Nah, sekarang kan di Batam rata-rata memang nggak ada ya Pak Ahyar? Umumnya memang HGB. Guna bangunan. Ada beberapa ribu unit yang dulu tahun 2005-an ya. Itu kemudian dirubah menjadi hak milik. Tapi secara perbankan hak milik sama HGB nggak ada bedanya kok. Sama-sama boleh dijaminkan, sama-sama boleh diwariskan. Jadi nggak persoalan. Nah, kenapa kita HGB? Karena memang dasarnya itu HPL tanah itu adalah punya BP Batam. Nah, jadi kalau dia hak milik, hilanglah ini HPL-nya ini. Hak pengelolaan lahan itu. Padahal ini punya pemerintah. Nah, HPL ini merupakan salah satu kekuatan juga. Kita sekarang lagi exercise bersama-sama BP Batam untuk kita jadikan salah satu fitur waktu kita mau menjual properti untuk orang asing. Bahwa penjamin tanah ini adalah BP Batam. Gitu. Baik. Pak Ahyar, ada juga ingin bertanya. Aduh, kita kan pekerja pabrik ya. Saya nggak bilang pekerja buruh atau mungkin naif kali ya kita bilang seperti itu. Pingin mendapatkan rumah yang layak lah. Makanya dulu disediakan ada dormitory ya Pak Ahyar ya, kalau kita di kawasan-kawasan industri. Tapi ada juga mereka pingin memiliki properti tapi susah untuk di uang pangkalnya atau DP-nya. Sebenarnya untuk nyicil sih gampang. Nah, katanya juga ada solusi rumah murah. Ada progresnya nggak atau sama sekali tidak ada untuk tahun ini dan ke depannya? Dari Ray menangkap masih butuhkah rumah murah untuk masyarakat biar tidak, aduh, kalau kita lihat ini hampir di bawah-bawah hutan mereka tambah banyak loh. Itu memprihatinkan. Benar. Adakah dari sinergi dari Ray lah katakanlah ini udah deh kita sediain aja kerjasama dengan stakeholder pemerintah dari BP mungkin katakanlah seperti itu menyediakan rumah murah untuk para pekerja atau mungkin tidak sekedar pekerja, rumah susun untuk mereka yang bisa berkeluarga tapi dengan mereka konsepnya bisa memiliki begitu. Ada. Bahkan dari tahun ke tahun itu ditambah. Dari tahun ke tahun? Ditambah dari pemerintah pusat. Jadi contoh tahun lalu kita itu sekitar 175.000 rumah subsidi se-Indonesia. Tahun ini 200.000. Bahkan sebetulnya ada ada badan Tapera yang sudah disahkan, Tabungan Perumahan Rakyat, itu sudah ada undang-undangnya, itu mulai launching tahun ini. Jadi dia kalangannya dua, satu mereka yang sudah jadi anggota Tapera, sekarang ini baru ASN TNI Polri, karyawan BUMN. Nanti adalah peserta Tapera. Jadi dulu yang menjadi peserta Jam Sostek,
kemudian dia jadi jam sostek kan dulu pernah ya antara ada dan tidak ada lah untuk kasih kemudahan perumahan untuk pekerja industri. Sekarang sudah ke Tapera. Bahkan untuk para pekerja industri ini kayak kita di Batam di Tanjung Uncang banyak sekali proyek-proyek rumah untuk mereka. Nah uang pangkalnya pun kalau ASN dari Polri itu 1%. Jadi kalau tahun lalu satu rumah harganya 156 juta, 1,5% itu cuma 1,5 juta. Baik. Gitu. Kalau yang swasta memang 5%, itu 8 juta. Tapi kalau dicicil 6-7 bulan, ya sekitar 1 juta juga. Benar. Berarti masih dibutuhkan dan tahun ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Masya Allah. Baik. Tapi bagaimana dengan kehidupan Anda hari ini? Anda udah nyaman, tiba-tiba ada air bah di rumah Anda. Nah, apa yang terjadi terhadap landscape-nya Batam? Mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh seorang Pak Ahyar. Kami kembali masih di Uang All About Money. Well, masih di GoWest Indonesia TV, masih di program Uang All About Money. Nah, ini masih hangat, saya juga dikasih hangat-hangat hari ini. Dan yang pasti ini juga kita lihat ini, Batam kadang di akhir tahun kemarin dan memasuki awal tahun, apa yang terjadi? Aduh, saya basah-basah deh. Nah, saya pernah berdialog dulu dengan almarhum B.J. Habibie. Katanya kalau membangun Batam, katanya jangan dirubah-rubah landscape-nya. Kalau ketinggiannya bikin deh, ada ketinggian. Kalau diterabas semua jadi landed ataupun mungkin jadi kawasannya land area, tunggu, mudaratnya akan terjadi. Nah, saya langsung saja berdiskusi dengan Bapak. Pak, ada kebijakan dari pengembang nggak? Sekarang kan saya coba lihat di belakang rumah sakit BP Batam. Ada valley, ada the peak-nya gitu kan. Tiba-tiba hilang hutannya ke Sport Hall Tumenggung Abdul Jamal. Banyak hutan-hutan di sana. Ternyata juga dibangun dengan model terasering seperti apa. Konsep-konsep itu masih safe kah untuk kehidupan? Ini mumpung Batam belum ada bencana ya, apalagi diguncang gempa. Mudah-mudahan jangan ya Pak ya. Konsepsi itu sudah terpikirkan sama pengembang sejauh ini dan kemaslahatannya terhadap penghuni? Pasti ya. Kita dari awal kita mohon alokasi, kemudian kita dapat gitu. Bisa saja dapatnya kita mohon di sini, dapatnya di tempat lain gitu. Nomor satu pasti kita lihat untuk memanfaatkan lahan ini, apa yang mesti dilakukan. Nah, ada orang yang memang, ada pengembang yang memang tetap malah menjadikan kontur itu sebagai kekuatannya. Keunggulan mereka. Keunggulan mereka. Dia lebih alami gitu ya. Kemudian kepadatannya tidak tinggi, ya kan rumah itu boleh dibangun 60%, 60% dari luasnya. Jadi luasnya 1 hektar kita boleh bangun 6.000 meter gitu. Tapi untuk yang konturnya berjenjang perbukitan tuh nggak bisa dapat, gitu. Nah, tapi memang ada beberapa daerah yang dulu saya waktu bangun Kota Mas Marina itu contoh, itu 66 hektar. 16 hektarnya rawa, jadi rata kan. Kebetulan ada agak bukit lah di situ. Ya, bukit ini dipotong, kemudian ditimbun ke rawa itu. Nah, jadi dapat arealnya rata. Ada beberapa daerah gunungnya lebih gede, bukitnya lebih gede, sehingga tidak hanya dia sendirian. Nah, itu sebenarnya kontrolnya ada di BP Batam melalui fatwa. Jadi dulu fatwa itu kita hanya memikirkan proyek kita aja. Tapi sejak 10 tahun terakhir ini BP Batam selalu melihat kiri kanannya, depan belakangnya. Kalau saya ngajuin, Pak, saya mau potong bukitnya timbul ke tempat saya gitu. Bukitnya di sini saya rawa gitu. Nanti dia lihat nanti kiri kanannya seperti apa. Ada tim surveyor? Ada. Sekarang bukan survei lagi, semua udah ada dari Google. Ya toh? Dilihat ya. Udah dilihat. Nah, cuma memang pelaksanaannya itu dia. Yang memang mesti tetap istiqomah.
Jadi hari ini masih belum dikerjakan, datang. Waktu dia kerjaan juga mesti datang lihat. Benar. Supaya nanti tidak terjadi. Mungkin akhirnya memang mesti sesuai izin, tapi waktu dalam pelaksanaan konstruksi bisa menggampangkan sehingga air banjir segala macam itu bisa jadi bencana gitu kan buat semua orang. Gitu. Ada juga pengembang-pengembang baru, sementara yang lama dalam tanda petik ini kurang terperhatikan, padahal dia yang punya. Nah intinya gini, pembangunan it's fine gitu, terus berlanjut, so life so must go on gitu. Tapi yang kadang kita lihat ini gara-gara nih dibangun ini kita yang terkena gitu loh, kita yang terimbas. Kadang ada air bahnya datang begitu. Nah ada ini nggak meeting daily atau mungkin bikin udah deh kalau yang ini dibangun ini pasti nih responnya ke sini deh nanti. Ada himbauan dari Ray katakanlah seperti itu terhadap para pengembang. Tolong dong nanti kalau ini dibangun perhatikan juga properti yang di sebelah. Ada berbentuk apa dari seorang Pak Arfan lah terhadap mungkin para pengembang biar tidak saling menyalahkan nanti kira-kira seperti apa? Itu tidak diharuskan pun itu memang biasanya dilakukan. Oke, benar. Seperti kita pendatang baru masuk ke kampung pasti kan ke kiri kanan tuh Kulonwun dulu. Oke, baik. Nah, lagi-lagi dulu kita itu fatwa itu kan mengatur tidak hanya kontur tapi juga saluran. Jadi air itu nanti dibuangnya kemana. Benar. Oke. Dulu kita masih pikirin yang penting proyek gua. Karena kiri kanan kita nggak tahu ada yang udah alokasikan, ada yang belum gitu. Sudah alokasikan banyak juga bukan anggota Ray, nggak tahu siapa gitu nyari orangnya siapa gitu ya. Nah ini terjadi lagi-lagi di Marina karena daerahnya kan relatif rata. Bahkan kemarin itu gara-gara nih gotnya terlalu deras nih anak saya jahanyut katanya, hilang anaknya. Waduh, itu dulu memang, benar ini kasusnya sempat mencuat juga. Nah intinya jadi tidak ada mementingkan land ini land area saya, yang lain so I don't care about it. Tapi seperti itu kan. Tapi tetap ini harus ada interaksi. Ada interaksi begitu. Paling ideal sebetulnya kita sudah punya master plan jalan. Ya. Dengan RT RW dan RDTR sekarang. Tapi saya masih nggak yakin kita punya master plan saluran. Jadi harusnya air itu udah pasti turunnya dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, kalau master plan itu ada, ya tentu kita akan muncul nih. Ada saluran yang di sini besarnya lebar 60, nanti jadi 80, nanti jadi 2 meter, nanti jadi 5 meter. Kemudian di tempat-tempat tertentu ada waduk penampungan banjir. Ya. Tapi sekarang itu belum ada. Tapi sudah mulai dirintis. Lagi-lagi nih saya kasih contoh yang saya bisa bikin ya di proyek saya gitu. Kita karena proyek saya itu hampir paling bawah di depan Bapelkes itu. Benar. Jadi kalau waktu dulu kalau hujan deras, wah udah deh di proyek saya banjir gitu. Apa akal? Jadi saya bicara sama Pak Yumas Nur. Beliau sampai sekarang masih kepala dinas Bina Marga. Bina Marga, Pak, itu ada tanah kita untuk fasos-fasum. Kita bikin danau aja. Wah boleh bayar katanya. Oh boleh Pak. Jadi di mana air mengalir sampai ke sana semua. Sampai ke sana. Dia ditampung dulu. Nanti overflow-nya dia baru. Jadi seperti catchment area. Seperti catchment area. Baik. Pak, ada seperti juga. Soalnya catchment area itu nanti definisinya beda lagi. Benar, ya istilahnya mungkin penampungan lah terlebih dahulu. Baik. Sementara. Pak Yar, ada juga kadang kita lihat ini, tempatnya strategis. Gue mau invest deh di situ gitu. Tiba-tiba di police line. Nah, kita udah beli nih berapa unit gitu kan. Nah, kan ujung-ujungnya kan masyarakat juga dirugikan begitu. Ada tips dari seorang Pak Ayar kalau terlepas dari pengembang ternama, terus dia juga tergabung ke anggota Ray. Ada nggak kira-kira dilihat lagi deh rekam jejaknya? Ini dulu kasus apa sih gitu? Ujung-ujung kan jadi kan kadang kita lihat ini gimana deh. Nah, terus yang ditangkap sama Ray sejauh ini masih banyak nggak Pak seperti itu? Jadi masyarakat, aduh deh mau beli di situ nggak jadi deh begitu. Sampai saat ini sih tidak ada pengaduan dari masyarakat kepada anggota kami. Atau dia tidak tergabung ke anggota? Mungkin, karena mungkin yang gabung ke Ray sekitar 50% kali. Di luar itu bukan anggota kami. Nah, yang pasti cek IMB. Karena sudah ada IMB, pasti dia punya sertifikat. Pasti dia sudah lolos izin lingkungan. AMDAL, apakah SPPL, dan semacam. Nah,
tiga unsur ini, jadi unsur kepemilikan, ada legalitas, Ya. ada unsur lingkungan, izinnya sudah ada, dan izin membangunnya. Oke. Tanpa ini, walaupun penawarannya luar biasa, murah segala macam, justru kalau harganya menjadi tidak wajar, itu Anda bertanya-tanya kan? Oke. Gitu. Baik. Ini ada apa gitu. Ya, kita kembali Pak Ahyar, kita lihat ini kan Batam terus dinamis ya. Ada lagi kawasan ekonomi khusus ya, kesehatan begitu. Ini areal Keskupang. Ini akan lebih premium lagi tempatnya di sana. Ke Nongsa, ada Nongsa Digital Park. Ini agak lebih booming lagi properti di seputaran itu. Batam Center, pusat pemerintahan, ini akan terus merambah seperti itu. Dan bahkan kadang kita lihat juga Batu Haji, juga pemekaran kawasan. Ini makin membuat dinamis. Tapi bagaimana kita merasakan properti itu safe untuk kita begitu. Tapi bisa terjangkau, atau kalau kita coba menganalisa, masih kompetitifkah rate harga di Batam ketimbang daerah lain? Katakanlah kita mungkin ada course-nya, kiblat kita mungkin pesaing Batam untuk segmen properti di daerah mana begitu? Sebetulnya yang paling gampang untuk dibandingkan itu apartemen. Oke, baik. Ya, karena kalau landed itu biasanya kita mereferensikan kepada sesama developer kita. Benar. Gitu. Nah sekarang kan harga apartemen yang bagus itu kira-kira 15 sampai 20 juta per meter. Per meter. Gross ya. Oke. Semi gross, sorry. Semi gross. Nah itu Jakarta sekarang 35 sampai 40 juta. Ya, padahal harga tanah di Batam itu termahal, yang saya pernah dengar itu 10 juta. Itu di kota, itu juga transaksinya mungkin 5 tahun lalu lah. Oke. Ya. Di Jakarta bisa 100 juta. Jadi dengan perbandingan seperti itu, Batam oke banget dong. Kita bisa jual 20 juta per meter, Jakarta masih 35 gitu. Ya. Saya sempat diskusi juga sama teman-teman ini ekspatriat ya, katakanlah mungkin mereka, aduh saya membeli properti dia di Batam gitu kan. Saya stay di Batam, kerja saya di Jiran. Karena saya punya istri di sini. Rata-rata seperti itu. Tapi yang pasti nih Pak Ahyar, kan faktor istri lagi kan? Faktor istri lagi. Enggak, kenyataannya susah untuk membeli rumah atas mereka begitu. Ada kepemilikan, harus memperistri dalam tanda petik nih orang kita dulu. Mereka langsung beli, memang tidak ada aturan seperti itu. Jadi memang aturan kepemilikan properti untuk orang asing sampai sekarang kita masih bilang itu tidak business friendly. Yang boleh beli itu adalah orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Padahal potensi orang asing yang mau invest di Indonesia tanpa harus dia tinggal di sini lebih besar lagi. Benar, karena mereka ingin beli bahkan 2 atau 3 begitu. Karena dia gini Pak, saya lebih nyaman tinggal di Batam dan bekerjanya di Singapura. Jadi First Ferry, Last Ferry, mobile. Nah ini kan jadi daya ini kita ya, bargaining kita untuk bisa membranding Batam lah. Tapi terlepas itu Pak Ahyar, ada intervensi nggak kita tumbuh kembang dinamis lebih booming lagi dari Jiran sejauh ini dari Singapura katakan? Singapura larinya udah terlalu kencang, posisinya udah terlalu jauh. Yang bisa kita bikin adalah kita menjadi pelengkap komplement buat mereka. Nah itu sebenarnya banyak sekali peluang-peluang kita bisa bikin ke mereka dari segi harga, dari segi kepastian legalitas. Nah cuma Indonesia ini negara yang besar, banyak sekali kepentingan-kepentingan sana sini. Sampai sekarang yang sudah dibikin PP-nya sama Pak Jokowi tahun 2016 ya. Sampai sekarang tidak ada perbaikan karena harusnya PP itu tiap tahun atau 2 tahun sekali diperbaiki, disesuaikan yang ada. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang arealnya jauh lebih kecil daripada kita, penduduk Jawa Barat lebih banyak dari Malaysia. Ya benar. Ya toh, baru Jawa Barat doang gitu. Tapi kita sangat takut untuk kasih izin orang asing beli. Malaysia kita boleh beli landed, memang Singapura nggak boleh. Kita mesti beli high rise. Nah soal progres pembangunan begitu Pak, dulu ada informasi benar apa tidaknya mungkin diklarifikasi sama Pak Ahyar gitu. Kita punya master thought dari Pulau Habibie, itu ketinggiannya kan di atas rata-rata dan bahkan ini proyek mercusuar yang dimiliki Indonesia begitu, sampai ketinggiannya dibatasi juga dari Jiran. Benarkah itu informasinya? Terus yang kedua,
kecenderungan masyarakat untuk tinggal saat ini? Masih susahkah untuk ke vertikal atau masih ke landed house? Anak muda lebih bisa terima tinggal di vertikal. Oke. Vertikal. Jadi apalagi mereka sekolahnya di luar Batam, di Singapura gitu. Jadi udah biasa lah. Apa sekolah di Jakarta juga kan di dekat-dekat kampus semua juga bangunannya vertikal. Benar. Gitu. Nah soal ketinggian itu ada aturan dari KKOP namanya. KKOP. Tidak mungkin satu izin keluar tanpa disesuaikan atau mengikuti satu izin yang ada. Oke. Nah memang areal udara kita ini kan dari dulu selalu diatur Singapura. Benar. Ya, ini yang Pak Jokowi juga minta lepasin, kita mesti bisa atur sendiri. Karena sebetulnya bandara kita ini dari 30 tahun yang lalu dibuat sama Pak Habibie, sudah memenuhi standar internasional. Runway-nya terpanjang di Indonesia. Benar. Jadi sebelum A380 itu lahir, kita punya runway udah siap. Tapi apa yang dimulai harusnya kan teruskan sehingga bisa diperbaiki. Benar. Jadi nggak usah khawatir soal ketinggian itu, ya. Pasti satu airport itu punya lingkaran-lingkaran, tapi tentu akan lebih bebas kalau itu semua ada di tangan kita. Benar. Nah, Singapura itu kan memang walaupun dia sudah kuat, tapi dia tidak mau disaingi. Benar. Nah itu dia kadang menggelitik juga. Kita hak punya prerogatif ya, istilahnya kita punya lahan, kita punya nggak kalah lah ide-ide brilian, dan bahkan juga ikonnya juga ada di Batam begitu. Kita wow banget ya ketika kita berdialog, ada groundbreaking waktu itu sampai Batam keren banget begitu, dan ini landnya. Terus banyak juga nih Pak yang kadang membuat kita remuk ya, intinya di satu sisi kan kita ini sold out gitu kan, di pemilikan banyak. Nah yang kita coba ada Cash Puri Indah yang kadang membuat media Indapuri yang membuat kadang kita terperanjak ini sampai di build up karena mereka rata-rata dari jiran begitu. Nah ini kan tamparan ya untuk ke kitanya begitu. Apakah yang terjadi di tengah karut marutnya lahan satu ya, masih belum juga selesai. Kemarin berdialog dengan Pak Rudi juga, ini akan coba kita sekali dua kali nggak ada teguran langsung diambil. Terlepas dari itu yang sudah hadir pun kadang sedih kita lihat video-video yang viral. Pak Ahyar dari Ray. Kalau soal sedih pasti sedih, ya. Kita lihat bangunan yang bagus begitu, kemudian dipreteli, masih kokoh, kemudian dirobohin. nanti mau dirubuhkan, lihat ada ibu-ibu ditarik, gitu ya. Itu pasti sedih. Tapi kalau kita lihat sebetulnya dasar tindakan kita semua pasti hukum. Iya. Pasti hukum. Jadi saya dulu mulai 2018 sudah mulai bersinggungan dengan kasus ini sebetulnya. Jadi waktu itu intinya adalah WTO sudah mau habis. Benar. Tapi usernya tidak bisa memperpanjang. Tapi bangunan itu tidak semuanya dimiliki user, masih banyak dimiliki oleh developernya. Oke. Nah, jadi beda dengan kita kalau rumah landed, itu katakanlah kita 50-50. Ada 100 KK. Ya. 50 masih punya developer, kemudian dia sewakan. 50 lagi sudah dimiliki A, B, C, D, E. Nah, ini satu gedung itu dengan komposisi seperti itu untuk mengambil satu keputusan apakah gedung ini akan diteruskan atau tidak. Nah, itu pasti melibatkan banyak faktor, termasuk soal kepemilikan. Saya nggak tahu yang protes itu benar-benar pemilik atau penyewa, atau dia beli dari orang user. Benar. Itu mesti diteliti satu-satu. Oke, belum ada masuk laporan ke Ray atau mungkin seperti apa yang mengadu? Dulu pernah, tapi habis itu hilang mereka. Karena dulu saya pernah kasih saran, Anda sebagai konsumen, coba dulu, dia sudah mengadu ke BP. Cuma BP, di kertasnya BP ini masih miliknya developer semua. Benar. Jadi developer lah yang berhak untuk mengajukan perpanjangan. Oke. Gitu. Baik. Pak Ahyar, adakah permintaan, kalaupun kita beradagium, istilahnya mungkin, apa yang bisa, ya segerakanlah. Untuk bisa kan kita lihat ini nih,
lahan saja udah susah untuk mencarinya di Batam. Benar, ini pengakuan dari seorang Pak Rudi juga. Benar. Aduh, susah cari lahan di Batam. Padahal kita lihat masih banyak lahan-lahan kosong nih. Kalau di ketinggian, kalau kita lihat dari googling juga, ini kosong nih. Entah siapa yang punya kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini membuat mata kita, di Batam nggak ada progres deh, nggak ada pembangunan. Kalaupun ada, ingin digesa, katakan ini tingkat jual atau tingkat daya beli untuk di tahun ini diperkirakan akan booming. Apa permintaan dari Ray sendiri? Mungkin mudah-mudahan kemarin ada Erick Thohir juga datang ke sini. Ada menteri juga pada datang, pasti nonton. Ada permintaan nggak dari Ray ya, kolaborasi? Tolong dong, ini seperti apa? Mudah-mudahan ini lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan properti. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Osvim. Sebetulnya permintaan kita dari dulu adalah mungkin 70% proyek kami itu kerjasama dengan pihak ketiga, pihak lain. Kenapa? Karena banyak anggota kami mohon lahan, nggak dapet. Jadi yang dapat orang lain gitu. Tapi ya akhirnya blessingnya adalah kita jadi terbiasa untuk kerjasama. Jadi pemiliknya siapa, yang developernya memang developer gitu. Nah, soal lahan yang belum dibangun, catatan terakhir yang saya baca di online itu, publish dari BP, itu ada 4.600 hektar yang under review. Mungkin sekitar 1000-an ya, saya nggak tahu angka persisnya. Itu sudah 20 tahun yang dibangun. Jadi Pak Sudirman waktu itu bilang dia akan mulai dulu dari yang 20, udah kan 30 tahun nih, 20 tahun belum dibangun. Nah ini dulu orang yang akan dipanggil. Kamu rencananya mau gimana? Karena waktu itu dicoba dengan cara mencabut, akhirnya ya karena kita negara hukum, orang mengajukan appeal, tuntut balik gitu, akhirnya jadi ribut lagi. Gantung. Jadi maksudnya supaya ini bisa digunakan nggak ada. 20 tahun ini akan ditanya dulu. Nah, Ray waktu itu minta kepada BP melalui Pak Sudirman, Pak, kalau ada lahan-lahan begini, tolong dong panggil kita. Siapa tahu jadi business matching kan? Benar. Nah, jadi Pak Usman udah tanahnya udah ada sekian lama nggak dibangun, ayo dipanggil sama pelaku. Jadi jangan lagi kepada orang-orang yang jadi katakanlah perantara atau mediator, gitu, nggak jalan gitu. Nah itu permintaan kita. Kalaulah awal kita minta nggak dikasih, ya sudah. Ini kan ada potensi. Nah coba kita ditemukan dengan mereka-mereka. Baik. Gitu. Aduh, senang berdialog dengan Pak Hayar, memberi perubahan dan pencerahan, dan berharap kita memang ada wacana baru dan juga mungkin statement baru yang menggairahkan iklim properti di Metropolis Batam. Terima kasih Pak Hayar sudah berdialog di Uang All About Money, tapi tetap sehat ya Pak Hayar. Tetap sehat. Dan semua juga ya mesti taat prokes. Benar sekali. Jadi dan vaksin kita sebentar lagi juga mau booster. Jadi Batam sudah unggul dari segi vaksinasi nasional. Tapi juga kita tetap mesti disiplin. Benar sekali. Selamat untuk Pak Usvim dan kawan-kawan. Masya Allah. Terima kasih Pak Hayar, dan itu dia tadi berbincang kita soal properti di 2022 dan 2020-2021 kita coba bahas tuntas. Masih ada yang mengganjal, masih ada juga yang sebenarnya harapan kita, dan bijaklah untuk membeli atau memiliki properti. Saya Subradila, terima kasih Anda telah bersama kami di program Uang All About Money, dan sampai jumpa.